Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021. Kita masuk di pembelajaran 3, mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Buka buku tema halaman 109 sampai 112. Hari ini kita mempelajari keragaman ekonomi di Indonesia. Ibu bacakan, simak baik-baik. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Sebagai generasi penerus bangsa, kita hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Berikut Ibu jelaskan jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Ibu jelaskan pertanian lahan basah. Ini membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Berikut yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Jenis hewan yang dibudidayakan adalah A. Peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. C. Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil dari peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu, juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Ibu jelaskan perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut, sedangkan aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, dan danau. Jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Potensi hasil hutan terdiri atas hutan kayu dan hutan non-kayu. Hutan non-kayu misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Hutan memiliki manfaat sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, tempat habitat flora dan fauna, serta untuk objek wisata. Karena banyak manfaat hutan, maka kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga dengan cara seperti melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau disebut dengan reboisasi pada lahan gundul. Berikut kita masuk di pembelajaran 4, mata pelajaran yang sama IPS. Buka buku tema halaman 117 sampai 119. Kalau tadi kita membicarakan keragaman ekonomi di Indonesia, sekarang kita membahas aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Menjelaskan keragaman aktivitas ekonomi adalah variasi aktivitas atau kegiatan yang ada di masyarakat. Pada pembelajaran 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi.
Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi lainnya. Nah, 4 macam jenis aktivitas tersebut adalah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Berikut aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Yang pertama di bidang pertambangan. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau disebut dengan migas, serta barang tambang non-migas. Nah, barang tambang non-migas contohnya emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, besi, dan bauksit. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa depan. Selain itu, perlu dicari sumber daya alternatif agar sumber daya alam tidak habis dan dikelola dengan optimal. Aktivitas ekonomi yang kedua di bidang industri. Industri adalah usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Nah, contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, ban, pengalengan ikan, minuman, dan makanan serta pupuk. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan untuk mengeluarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ibu jelaskan, produsen itu adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa, sedangkan konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi yang menggunakan atau menghabiskan nilai produk berupa barang dan jasa. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan seperti pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Aktivitas ekonomi yang terakhir, yang keempat, di bidang jasa. Aktivitas jasa seperti transportasi, komunikasi, perbankan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, di pembelajaran 3 tentang keragaman ekonomi di Indonesia, dan di pembelajaran 4 mata pelajaran yang sama IPS tentang aktivitas ekonomi di berbagai bidang.